kembali kita lanjutkan penjelasan kita pada materi kita di hari ini mengenai barisan bilangan. Jadi untuk barisan bilangan ini akan kita kenal dua jenis barisan bilangan. Pertama ada barisan aritmatika dan kedua ada barisan geometri. Jadi ini dua barisan yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi akan kita kenal barisan aritmatika dan barisan geometri. Pada bagian ini saya akan jelaskan apa yang menjadi ciri khas pembeda antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Perhatikan simulasi barisan berikut ini. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian ada barisan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Baik, coba perhatikan, fokus ke barisan yang pertama. Secara sekilas, dan mungkin setelah kita perhatikan dengan baik, di barisan pertama ini akan kita lihat bahwa antara suku 1 dan suku kedua, begitupun 2 dan ketiga, itu memiliki jarak yang sama. Nah, itu masing-masing jaraknya 2. Coba perhatikan, 2 ke 4 itu memiliki jarak 2, 4 ke 6 juga jaraknya 2. 6 ke 8 itu memiliki jarak 2. Inilah jarak-jarak yang sama inilah yang kemudian menjadi penentu dan seterusnya kita sebut dia sebagai selisih. Jadi selisihnya selalu sama. Itu. Baik, titik penting atau poin pentingnya di sini adalah selisih. Kemudian coba kita berpindah ke barisan yang kedua. Sini ada 2, 4, 8, 16 dan 32. Kalau kita mau lihat selisih di barisan kedua ini, kalau kita mau lihat selisihnya, tentu akan kita peroleh selisihnya tidak akan sama. Nah, sementara salah satu poin penting dalam sebuah barisan itu atau pola bilangan itu ada kesamaan antara polanya. Jadi ada pola yang sama yang digunakan untuk berpindah dari satu suku ke suku berikutnya. Nah, coba perhatikan, kalau di barisan kedua ini selisihnya jelas tidak dapat. Nah, saya ingin coba sarankan, coba perhatikan bagaimana kalau kita buat dia dalam sebuah perbandingan. Kita bandingkan 4 dengan 2, maka akan kita peroleh 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 4 juga hasilnya 2. 16 dibagi 8 hasilnya juga 2. Begitupun 32 dibagi 16 hasilnya 2. Nah, di situ sudah bisa kita lihat dia memiliki perbandingan yang sama. Nah, itulah yang selanjutnya akan kita sebut sebagai rasio. Jadi antara satu suku dengan suku berikutnya memiliki rasio yang sama. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara aritmatika dan geometri. Barisan pertama yang memiliki selisih yang sama antara satu suku dengan suku berikutnya itu disebut sebagai barisan aritmatika. Adapun di barisan kedua yang memiliki rasio yang sama antara satu suku dengan suku berikutnya, jadi rasionya sama antara suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3 dan suku seterusnya, itu memiliki rasio yang sama, itulah yang disebut sebagai barisan geometri. Jadi ini yang menjadi ciri khas pembeda utama antara barisan aritmatika dan geometri. Aritmatika dicirikan dengan selisih yang sama, geometri dicirikan dengan rasio yang sama. Nah, selain ini, selain istilah selisih dan rasio, di barisan juga akan kita kenal suku pertama. Suku pertama jelas ya, suku yang berada di bagian paling depan dari sebuah barisan. Nah, jelas ini 2, di bawah juga 2. Kemudian suku ke N. Nah, suku ke N misalnya suku ke 10, suku ke 2N diganti dengan sembarang bilangan bulat, itu akan kita peroleh nilainya. Nah, seperti itu untuk penjelasan antara beda barisan aritmatika dan barisan geometri. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat poin pentingnya, aritmatika selisih, geometri rasio. Kemudian setelah kita tadi bahas antara barisan aritmatika dan barisan geometri, di hari ini kita akan fokus ke barisan aritmatika.
Misalnya kita punya barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan 11, dan seterusnya. Oke, dari sini, dari barisan ini, kita bisa lihat bahwa suku pertamanya 3, selisihnya sama dengan 2. Jadi untuk selanjutnya, suku pertama kita simbolkan sebagai A, adapun selisih kita simbolkan sebagai B. Di sini saya akan buat sebuah simulasi atau perumpamaan, sehingga kemudian untuk menentukan suku-suku ke N dalam jumlah yang banyak, misalnya suku ke 100, bisa saja kalau suku yang kecil, misalnya suku kedua, suku ketiga, kita tidak akan menemukan kesulitan untuk menghitungnya. Tapi jika sudah masuk ke suku yang banyak, suku ke 100, suku ke 1000, atau bahkan jutaan, nah disitulah terkadang kita menemui kesulitan untuk membuat satu persatu barisan bilangan ini. Jadi menentukan suku dari satu suku ke suku berikutnya dalam jumlah yang banyak itu akan kesulitan. Makanya di sini saya akan tunjukkan sebuah simulasi yang kemudian akan menghasilkan sebuah rumus untuk mencari suku ke N barisan aritmatika. Jadi mudah-mudahan bisa diperhatikan dan dipahami konsepnya, sehingga rumusnya kemudian tidak kita hafal, tapi kita betul pahami dari mana rumus ini ditemukan. Baik, untuk suku pertama jelas 3 ya, di sini ya kita perhatikan 3, itu diperoleh dari coba perhatikan, diperoleh dari suku pertama 3 ditambah 0. Kenapa 0? Karena dia belum berpindah, artinya dia belum kita berikan selisih untuk berpindah ke suku berikutnya. Maka di sini bisa kita misalkan A ditambah 0 kali B. Jadi belum ada selisih sama sekali karena dia menjadi suku pertama. Untuk selanjutnya suku kedua. Suku kedua 3 sebagai suku pertama, kita peroleh hasilnya 5 ya. 3 sebagai suku pertama, kemudian kita tambah dengan 2. Karena memiliki selisih 2 antara satu suku dengan suku berikutnya, maka hasilnya sama dengan 5. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk notasi aljabarnya A ditambah B. Jadi A ditambah 1B. Bisa ya? Kan baru satu kali melangkah ke suku berikutnya. Kemudian untuk suku ketiga, coba perhatikan suku ketiga. Itu sama dengan 7. Coba perhatikan, sama dengan 7. Itu diperoleh dari 3 sebagai suku pertama, kemudian kita tambah 2 suku kedua, dan selanjutnya kita tambah lagi 2 sebagai suku ketiga. Maka kita perolehlah hasilnya 7. Atau dengan kata lain, suku pertama ditambah 2 kali beda. Jadi 2 kali beda. Bisa ya? Oke, coba perhatikan dengan suku kelima, suku keempat dulu. Suku keempat kita peroleh nilai 9. Diperoleh dari suku pertama 3, kemudian kita tambahkan 2, dapat 5. Setelah itu kita tambahkan lagi 2, dapat 7. Ditambah lagi 2, dapatnya 9. Bisa? Dari sini kita bisa lihat 3 sebagai suku awal atau suku pertama, kemudian 2 ini sebagai beda berapa kali? Ada 3 kali beda. Maka kita buat dalam bentuk perkalian 3B. Bisa ya? Maka untuk suku keempat itu bisa diperoleh dari A ditambah 3B. Begitupun dengan suku kelima dengan uraian yang sama, sehingga kita bisa peroleh bahwa suku kelima itu bisa kita buat kesimpulan itu bisa diperoleh dari hasil penjumlahan suku pertama ditambah 4 kali beda. Nah, dari sini sudah bisa kita buat sebuah kesimpulan lagi, suku ke-6 bahwa dia adalah hasil penjumlahan suku pertama ditambah 5 kali beda. Adapun suku ke-7 hasil penjumlahan suku pertama tambah 6 kali beda. Jadi coba perhatikan, ada kaitannya antara jumlah suku dengan pengali beda ini. Kalau 7 di sini maka akan kita peroleh 6. Kalau 6 di sini akan kita peroleh pengalinya 5. Maka secara otomatis bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwa ketika di sini N, suku ke N, maka di sini akan kita peroleh N dikurang 1. Apapun N-nya itu ketika kita ganti dengan sebarang bilangan bulat, maka dia akan selalu menghasilkan pengurangan 1. Bisa ya dipaham? Maka secara umum dari uraian ini kita bisa buat sebuah kesimpulan bahwa untuk menentukan rumus barisan aritmatika
Itu kita bisa peroleh UN suku ke N diganti dengan sembarang bilangan-bilangan bulat, itu akan kita peroleh suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi inilah rumus barisan aritmatika. Baik, seperti itu penjelasan mengenai barisan, jenis-jenis barisan, dan barisan aritmatika secara khusus, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari atau menentukan suku ke N dari sebuah barisan aritmatika.